Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Aldika Hamina. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada topik kedua, penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di awal tahun ajaran baru 2023-2024, yaitu mengenai penguatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Kira-kira mengapa penguatan transisi PAUD ke SD itu penting ya? Apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Siap sekolah berarti kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Transisi merupakan anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar barunya. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Siap sekolah berarti memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Fondasi yang dimaksud diantaranya yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan yang terakhir, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD ke SD? Ternyata masih ada beberapa hal yang terjadi di lapangan. Yang pertama, miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan fondasi-fondasi yang seharusnya merupakan proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Yang kedua, hak setiap anak untuk mendapatkan fondasi tersebut belum terpenuhi. Mengapa kondisi peserta didik bisa berbeda-beda? Yang pertama, laju perkembangan anak berbeda-beda. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu gizi. Yang kedua, tidak hanya laju perkembangan, namun kesempatan belajar anak pun berbeda-beda. Yang ketiga, dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapat hak yang sama. Jadi, transisi PAUD SD ini adalah suatu gerakan yang ingin memastikan setiap anak, dimanapun titik berangkatnya, memiliki hak untuk dibina kemampuan fondasinya. Strategi penguatan keselarasan pembelajaran PAUD SD dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama, kebijakan tentang struktur pembelajaran. Yang kedua, penambahan alat bantu dan penguasaan ekosistem. Berikut ada 3 contoh kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung penguatan transisi PAUD ke SD pada hari pertama, kedua, dan ketiga pada awal tahun ajaran baru di sekolah. Pada hari pertama, anak saling mengenal guru dan teman sebayanya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah guru membuat sebuah lingkaran di depan kelas dan semua anak berdiri di luar lingkaran tersebut. Diawali dengan guru yang melompat masuk ke dalam lingkaran dan memperkenalkan diri dari nama lengkap, nama panggilan, serta hobi. Guru memberi kartu bergambar secara acak kepada semua anak dengan berbeda-beda di setiap anak. Misalnya gambar bunga, balon berwarna, dan buah-buahan. Kemudian, guru menyebutkan satu nama gambar dan meminta anak yang membawa gambar tersebut melompat ke dalam lingkaran dan memperkenalkan diri. Ini merupakan kegiatan olahraga dan permainan. Nah, pada hari kedua, anak diajak untuk mengenal lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya, guru dan anak berbaris di halaman sekolah. Guru memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan anak memperkenalkan diri di hadapan teman-temannya. Kemudian diadakannya senam pagi dengan iringan musik, dilanjutkan dengan bermain di area bermain di halaman sekolah secara bergantian. Hari ketiga, kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik halus anak. Sekolah mengadakan kegiatan seni dan kerajinan tangan yang menarik dan menyenangkan seperti melukis, mewarnai, atau membuat origami. Kegiatan seperti ini dapat membantu siswa lebih rileks dan senang, serta dapat membantu meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik halusnya. Nah, berikut merupakan rancangan kegiatan menggunakan template yang digunakan pada
aplikasi PMM. Hari pertama itu ada kegiatan wajib, tujuan aktivitas, dan tahapan aktivitasnya. Ini ada daftar checklist yang akan diceklis jika kegiatan tersebut muncul. Lanjutkan dengan hari kedua, hari ketiga, disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya. Itulah paparan singkat saya yang akan saya lakukan pada tahun ajaran baru nanti, dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu Guru untuk dapat memberikan umpan balik terhadap aksi nyata saya ini pada link Google Form di kolom deskripsi yang sudah saya lampirkan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru hebat, sampai berjumpa kembali.